Yesus bertindak begitu keras terhadap seorang perempuan yang sedang kesusahan? Mengapa Yesus harus menyebutnya anjing? Di manakah belas kasihan Yesus terhadap seorang perempuan yang sedang kesusahan ini? Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau melihat tentang sebuah peristiwa di mana Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan dan menyebut perempuan itu sebagai anjing. Nah, kita mau lihat dulu di dalam Matius pasal 15 ayat 21 mulai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihinilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini Injil yang tadi kita baca itu sungguh mencengangkan. Bagaimana mungkin Yesus bertindak begitu keras terhadap seorang perempuan yang sedang kesusahan? Mengapa Yesus harus menyebutnya anjing? Di manakah belas kasihan Yesus terhadap seorang perempuan yang sedang kesusahan ini, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus menyamakan sang wanita ini dengan anjing? Tapi kita mau lihat dulu konteks sejarahnya. Mungkin dapat membantu kita. Jadi saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju daerah Tirus dan Sidon. Kedua kota kuno ini berada di luar wilayah Israel, di sebelah utara. Saat ini di Lebanon. Tujuan utama dari kedatangan Yesus ke daerah ini adalah untuk beristirahat. Pelayanannya yang terus-menerus di Palestina menguras tenaga dan mereka membutuhkan istirahat. Jadi kita dapat membayangkan Yesus dan para pengikutnya sedang kelelahan setelah melakukan berbagai pelayanan dan perjalanan yang panjang. Tetapi tiba-tiba seorang wanita Kanaan datang mengusik ketenangan mereka. Reaksi yang umum dilakukan adalah meminta wanita itu untuk pergi. Dan inilah yang disarankan oleh para murid kepada Yesus. Namun Yesus tidak mengusik perempuan itu dan tidak mengabaikannya, melainkan memulai sebuah dialog. Kita menyadari bahwa dari hal ini, Yesus memiliki rencana khusus untuk wanita ini. Namun apakah tujuannya bagi perempuan ini, Bapak Ibu Saudara? Nah, pertama, Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa dia datang untuk domba-domba yang hilang dari suku Israel. Yang berarti prioritasnya adalah bagi bangsa Israel dan bukan orang non-Yahudi. Namun wanita itu menolak untuk menyerah dan bahkan berlutut di hadapan Yesus. Menariknya kata Yunani yang digunakan ini adalah proskuneo. Dan kata ini diterjemahkan sebagai menyembah. Meskipun ada penolakan, perempuan itu tetap berjuang dan bahkan menyembah Tuhan Yesus. Melihat reaksi perempuan itu, Yesus pun berkata dengan kata-kata yang lebih keras, "Tidaklah patut mengambil roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Matius 15 ayat 26. Lalu sekali lagi perempuan itu menolak untuk menyerah dan di luar dugaan ia tidak marah atau merasa terhina. Sebaliknya ia berkata, "Benar Tuhan, bahkan anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Matius 15 ayat 27. Nah, karena kasihnya yang begitu besar kepada putrinya dan imannya kepada Yesus, ia tidak keberatan disamakan dengan anjing dan bahkan merasa puas dengan apa yang tersisa. Mendengar jawaban perempuan itu, Yesus menyatakan bahwa ia memiliki iman yang besar dan akan menerima permintaannya. Namun
ada sebuah pertanyaan yang mungkin mengganjal dalam hati kita. Apakah benar-benar sebuah penghinaan untuk menyebut wanita itu sebagai anjing? Menarik untuk diperhatikan bahwa kata Yunani yang digunakan adalah kunarion, dan itu bukan sembarang anjing, tetapi seekor anjing kecil yang biasa dipelihara di dalam rumah. Ya, ini adalah seekor anjing, tetapi ia adalah bagian dari keluarga dan seringkali disayangi. Meskipun benar bahwa orang-orang bukan Yahudi belum menjadi prioritas Yesus, namun mereka sangat dekat dengan hatinya. Sekarang, dengan menyadari hal ini, kunarion dapat menjadi sebuah penghinaan atau sebuah istilah yang menunjukkan kasih sayang. Untung wanita ini memutuskan untuk melihat istilah ini bukan sebagai penghinaan, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Yesus menjadikan perempuan itu sebagai model iman dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Melalui perempuan itu, Yesus menunjukkan bahwa diamnya Allah terhadap permintaan kita sebenarnya adalah rencana Allah bagi kita. Tanpa ujian iman, kita tidak akan bertumbuh dalam relasi kita dengan Allah. Ujian iman adalah bagian dari pendidikan Tuhan Allah kita. Inilah cara dia melatih orang-orang yang dikasihinya. Dia menguji Abraham, menantang Musa, dan mengizinkan Daud menanggung penganiayaan adalah suatu kehormatan bagi kita untuk diuji oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa ternyata reaksi kita terhadap mungkin diamnya Tuhan terhadap setiap ujian atau cobaan, pada waktu kita merespon dengan baik, Tuhan akan juga merespon dengan lebih baik dalam hidup ini. Mari kita seperti wanita Kanaan itu, dia mengambil respon yang positif terhadap Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.